Eh, Oke, terdengar ya? Masih terdengar ya? Tadi ada sedikit gangguan. Masih. Ya, prosedurnya tadi saya ulangi. Yang pertama, sasaran seharusnya mendapatkan undangan dari SMS Blast dari 1199 atau dari Peduli Lindungi. Misalnya atas nama Mas Riki dengan nomor KTP sekian, alamat sekian, akan dilaksanakan vaksin tanggal sekian, jam sekian di RSPA Dr. Sarjulukito. Seharusnya seperti itu. Namun ketentuan baru sekarang walaupun tidak terdaftar, bisa kita bantu daftarkan, bisa kita masukkan ke dalam sistemnya Peduli Lindungi di meja 1, di meja pendaftaran. Nah, kembali tadi pada alurnya. Nanti itu di tempat pelaksanaan vaksinasi itu ada 4 meja. Yang pertama adalah meja pendaftaran. Cukup membawa KTP dan memastikan kebenaran nomor telepon yang dapat menerima SMS. Karena nanti setelah begitu divaksin, begitu dipulangkan, teman-teman semua akan mendapatkan sertifikat dari Peduli Lindungi, sertifikat vaksin. Ya, itu di pendaftaran. Di meja kedua, setelah didaftar, dipastikan masuk ke sistem, nanti teman-teman geser di meja 2. Di meja 2 itu namanya meja screening. Jadi nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan, kalau misalnya umurnya di bawah 59 tahun, sekitar ada 6 pertanyaan, salah satunya ya tensi, kemudian nanti tensi diukur di lokasi, kemudian pengukuran suhu tubuh dicek di lokasi, kemudian nanti pertanyaan-pertanyaan sederhana yang apakah Anda pernah mengidap penyintas COVID, sudah berapa kali lama dinyatakan negatif, dan sebagainya. Ada 6 pertanyaan bagi yang umurnya di bawah 59 tahun. Namun nanti ada tambahan beberapa pertanyaan, sekitar 2-3 pertanyaan yang bagi sasaran atau peserta vaksin yang umurnya di atas 59 tahun. Seperti apakah mampu tanpa bantuan naik tangga minimal 10 anak tangga, segala macam. Kemudian apakah ada pernah riwayat stroke dan lain sebagainya. Itu ada pertanyaan-pertanyaan yang nanti teman-teman bisa melihat. Bisa dilihat di aplikasi juga. Itu di meja 2 screening. Nanti di screening ada 3 pilihan yang akan diklik oleh petugas. Layak vaksin, tidak layak, atau ditunda. Layak ya berarti hasilnya memenuhi syarat untuk disuntik atau divaksin. Yang kedua, tidak layak berarti mengidap penyakit-penyakit tertentu. Misalnya tensinya maaf di atas 180 atau pernah penyintas COVID dan belum 3 bulan. Hamil itu juga untuk ketentuannya masih belum boleh. Tapi kalau sudah melahirkan, menyusui, ketentuannya sudah boleh. Itu sudah ada keputusan dari organisasi profesi kebidanan dan kandungan. Untuk hamil sementara teman-teman yang dinyatakan hamil atau sekarang lagi sedang hamil, untuk sementara berarti memang tidak dalam tanda petik diklik untuk yang tidak layak vaksin. Jadi nanti kalau misalnya ada teman-teman dari RWE yang kebetulan hamil, ya mungkin tidak perlu untuk datang ke RSPA Sarjulukito, menunggu sampai nanti setelah melahirkan monggo. Kalau menyusui sudah ada aturannya diperbolehkan. Itu di meja screening. Di meja 3 penyuntikan. Ya penyuntikan secara teknis lah. Secara teknis dengan penyuntikan sesuai prosedur. Yakin teman-teman di sini sudah mempunyai sertifikat vaksinator semua, bagaimana penyuntikan yang aman, dan ya kalau sakit relatif lah ya. Jarumnya kecil kan, hanya 0,5 mili, spetnya hanya 1 mili. Jadi nanti yakin semuanya nggak terasa lah. Itu di meja 3 adalah penyuntikan. Di meja 4 nanti terkait dengan jawaban yang Mbak Icu di 30 menit adalah observasi. Setelah disuntik, ketentuannya adalah 30 menit tidak boleh meninggalkan fasilitas di mana tempat vaksinasi diberikan. Kebetulan nanti teman-teman RWE akan datang ke RSPAU. Idealnya selama 30 menit setelah penyuntikan ya tidak meninggalkan rumah sakit. Dikhawatirkan walaupun kemungkinan kecil, prosentasenya kecil sekali, ada keluhan akibat dari penyuntikan vaksin itu. Makanya dihadapkan 30 menit setelah suntik ya masih nunggu. Tidak harus duduk. Boleh jalan-jalan ke kantin RSPAU boleh. Atau boleh main-main melihat apa boleh, monggo. Tapi jangan ke bangsal COVID ya, nanti
Kebetulan nanti pelaksanaannya di dekat bangsal COVID. Main-main ya di kantin boleh, tidak harus duduk. 30 menit setelah suntik masih di RSPAU. Tapi kalau misalnya 30 menit, yakin saya ini kayaknya nggak apa-apa, monggo pulang. Yang jelas nanti pulangnya harus laporan dulu. Setelah suntik laporan ke meja 4, namanya observasi. Nanti akan diketik atas nama misalnya Bapak Riki, ada keluhan apa tidak ada keluhan, boleh pulang, silahkan pulang. Memang Bu Ijo sekali lagi bahwa ketentuannya tidak ada beda. Sasaran vaksin umur 18 tahun ke atas sampai tidak terhingga. Ketentuannya setelah divaksin 30 menit tidak boleh meninggalkan fasilitas pelayanan kesehatan. Nanti di dekat di situ ada kita siapkan ambulan untuk antisipasi, ada tim dokter untuk penanganan pertamanya. Jika memberat langsung kita bawa ke instalasi gawat darurat. Namun selama ini RSPAU sudah menangani ribuan peserta, ribuan sasaran. Alhamdulillah sampai hari ini tidak ada keluhan yang berarti. Memang khusus vaksin AstraZeneca keluhannya tidak di 30 menit sehingga sebenarnya kayak dibilang apa nggak perlu saja Pak untuk observasi 30 menit. Selama ini yang saya amati, saya lihat khusus untuk vaksin AstraZeneca seandainya muncul gejala itu baru muncul malam hari. Misalnya divaksin hari ini, hari Kamis pagi, itu Kamis malam baru terasa greges, demam. Makanya nanti mohon jika nanti dilaksanakan, teman-teman semua mempersiapkan diri, mudah-mudahan tidak terpakai di rumah, membeli obat penurun panas, paracetamol atau apapun namanya, monggo standby-kan. Sama seperti anak-anak yang dulu anak-anak kita divaksin DPT, paginya, malamnya ada demam. Mungkin kalau bisa ngomong dia juga rasa ingin muntah, mual dan lain sebagainya. Tapi kita sebagai orang tua hanya melihat demam, tadi habis divaksin. Itu adalah reaksi yang normal, reaksi normal sebuah vaksin. Tapi ketentuannya sekali lagi adalah 30 menit setelah divaksin tetap tidak boleh meninggalkan fasilitas pelayanan kesehatan. Untuk yang kedua sebagian sudah terjawab di yang pertama, ya, efek samping demam dan lain-lain. Tadi ada permintaan, haruskah nanti kantornya tutup Pak, istirahat dan sebagainya. Maaf ya Mbak Ijo, saya tidak ada kong kali kong dengan Mas Riki, Mbak Yanti atau siapa, enggak. Bisa beraktivitas seperti biasanya. Jadi kalau efeknya ngantuk lapar ya tidur dan makan. Kalau misalnya efek sampingnya selama ini kebanyakan efeknya adalah ngantuk dan lapar saja. Kalau misalnya demam paling malam hari ya itu tadi harus standby obat penurun panas. Silahkan, monggo apa saja. Tapi setelah divaksin takutnya dikhawatirkan memberat dan sebagainya, usul ke teman-teman RWE apakah perlu kantornya tutup untuk libur. Kalau dari tinjauan kami dari tenaga medis bisa kembali beraktivitas seperti semula. Saya kebetulan kemarin di akhir Januari sebagai tenaga kesehatan sudah divaksin. Saya juga tidak pulang, kami, bukan saya sendiri, kami tenaga kesehatan juga tidak pulang, malah ini bekerja seperti semula. Jangan khawatir, nanti tidak ada, insya Allah tidak ada keluhan apa-apa dan bisa beraktivitas seperti biasanya. Demikian Bu Ijo. Ya, terima kasih banyak Pak War. Iya, sama-sama. Oke. Jadi yang pertama besok silakan teman-teman nanti kita ke sana ke rumah sakit membawa KTP, terus pastikan nomor HP kita itu nomor HP yang bisa aktif dan bisa menerima SMS. Selanjutnya akan diverifikasi dulu, setelah itu divaksin. Nanti setelah vaksin bisa menunggu 30 menit untuk melihat efek sampingnya. Setelah itu baru bisa kembali ke rumah. Insya Allah efek sampingnya tidak parah, sehingga kita semua bisa beraktivitas seperti biasa lagi. Ada pertanyaan lagi dari teman-teman? Silakan langsung hidupin. Saya mau nanya Mas Riki. Siapa ini? Oke, dari Ija, silakan. Selamat siang Pak War. Saya Izati, saya mau tanya. Kebetulan saya akhir tahun kemarin udah sempat kena COVID dan alhamdulillah pas Januari itu udah negatif.
yang mau saya tanyain, kalau buat saya yang udah pernah kena COVID ini, terus nanti divaksin, itu kira-kira apa ya, reaksinya atau efek sampingnya apakah bakalan sama dengan mereka yang belum pernah kena COVID atau gimana Pak? Ada ini nggak? Ada misalnya ada notes-notes khusus nggak buat kita yang udah pernah COVID terus habis itu mau vaksin? Makasih. Oke, langsung Pak Riki atau gimana? Ya, langsung. Ya, terima kasih Mbak Izati. Pertanyaannya bagus ya, ini tidak hanya di RWE, tapi teman-teman di RSPAU pun banyak yang bertanya kepada saya terkait jangankan RW, maksudnya gimana ya? Jangankan RW, apalagi RSPAU Dr. Saharjo kita yang rumah sakit yang ditunjuk untuk menangani COVID. Jadi kita ada 2 bangsal besar yang digunakan untuk perawatan COVID, sehingga kemungkinan terpapar teman-teman dokter penanggung jawab pasien itu yang terkena. Bahkan ada beberapa unit, perlu saya sampaikan di sini, seperti di Poligigi yang harus membuka mulut dan sebagainya, pernah kami lockdown. Karena ada perawat kami yang terpapar. Kemudian ada beberapa manajemen, beberapa dokter yang harus dirawat, ada yang diisolasi. Bahkan ini saya sampaikan, ada salah satu sejawat kami dokter yang meninggal karena COVID. Nah, ini hanya sebagai preliminary saja. Tadi Mbak Izati menanyakan, Mbak Izati ini pernah terpapar COVID di akhir tahun 2020. Terus dinyatakan negatif di bulan Januari. Berarti seandainya nanti minggu depan teman-teman RWE ini diberikan vaksin, Mbak Izati berhak untuk mendapatkan vaksin itu. Karena ketentuannya setelah dinyatakan negatif, 3 bulan setelah dinyatakan negatif, berhak untuk mendapatkan vaksin. Namun perlu saya sampaikan ke Mbak Izati bahwa tadi sedikit yang disampaikan Mbak Izati itu betul. Artinya orang atau siapapun yang pernah terpapar COVID atau istilahnya penyintas COVID, sebenarnya di dalam tubuhnya itu sudah terbentuk antibodi alami. Kami tidak menyarankan bahwa supaya terbentuk antibodi alami nggak perlu vaksin, ya udah sakit aja COVID, bukan. Tapi bagi teman-teman mantan penyintas pernah terpapar COVID, itu di dalam tubuhnya sudah terbentuk antibodi alami. Sedangkan vaksin ini kan antibodi bentukan. Yang diharapkan antibodi itu terbentuk karena disuntikan vaksin yang berisi virus COVID-19 yang dilemahkan. Ya, kalau tulisannya nanti kalau sempat monggo dibaca botolnya itu inactivated virus. Jadi virus yang sudah tidak aktif, virus yang sudah dilemahkan. Mungkin pelajaran waktu kita SD ya, Mbak Izati ya, bahwa imunisasi vaksin itu diberikan, isinya adalah virus yang sudah dilemahkan. Harapannya itu kan tubuh kita dikasih musuh. Ibaratnya tubuh kita ibaratnya sebuah negara dikasih musuh, dikenalin, ini loh yang baju merah ini musuh. Kamu sebagai tentara serang, kalau ada yang baju merah serang. Begitu. Tapi kalau misalnya tidak ada, belum pernah dikasih vaksin antibodi, sebenarnya di dalam tubuh kita sebenarnya sudah ada antibodi itu. Tapi begitu ada virus datang, ya mungkin dianggap teman dan lain sebagainya. Itu kalau kita analogikan sebuah negara ya, tidak diserang, akhirnya mereka membesar, menguasai dan lain sebagainya, akhirnya negara itu sakit atau tubuh kita sakit. Nah, kalau kita vaksin, dikenalkan ini, kalau ada yang seperti ini musuh. Jadi nanti ingat, kalau ada yang seperti ini harus diserang, maka pasukannya akan diperkuat. Nanti kalau ada seperti ini, udah pasti akan mendetek bahwa itu musuh, pasti diserang. Demikian. Saran saya bagi teman-teman yang pernah penyintas, untuk mendapatkan vaksin itu adalah hak teman-teman. Hak teman-teman mantan penyintas, mantan terpapar COVID. Apalagi sudah di atas 3 bulan. Itu mempunyai hak. Diperbolehkan. Istilahnya nanti kami tunda. Kalau seandainya nanti dihitung belum 3 bulan, itu istilahnya ditunda. Tapi ada baiknya teman-teman mantan penyintas itu kalau misalnya ada waktu, cek namanya titer kuantitas antibodi. Berapa sih antibodi saya sebelum divaksin karena saya pernah terpapar COVID?
sehingga saya bisa mengambil keputusan perlu divaksin apa enggak. Kalau nanti nilainya di atas 100, itu maksimal 150-an ya. Kalau di atas 100, buat apa? Karena di dalam tubuhnya sebenarnya sudah terbentuk antibodi. Kenapa tubuh saya paksa untuk membentuk antibodi lagi? Namun ini cerita teman-teman dokter yang penyintas, teman-teman kami yang di rumah sakit, yang ya relatif banyak yang pernah terpapar, mereka minta suntik. Ada yang cek kuantitas antibodinya kurang dari 5. Kurang dari 5, padahal idealnya harus di atas 100. Itu kurang dari 5. Akhirnya Pak Wartono saya minta disuntik saja. Itu. Ada yang tanpa tes, karena sudah 3 bulan, saya nggak mau cek Pak, antibodi yang terbentuk di dalam tubuh saya ini berapa banyak. Saya minta divaksin. Nah, monggo Mbak Izati berhak untuk mendapatkan vaksin, apalagi sudah lebih dari 3 bulan. Tapi kalau misalnya, kayaknya kok menarik ya saran dari Pak Wartono untuk cek ke laboratorium untuk mengecek antibodi saya yang sudah terbentuk karena pernah terpapar, untuk memutuskan, udah saya masih tinggi nggak perlu vaksin, atau mau tinggi mau rendah saya minta vaksin, nggak ada pengaruh, justru nanti akan lebih kuat. Demikian Mbak Izati. Baik. Oke, terima kasih banyak Pak. Iya, sudah cukup. Oke, terima kasih. Selanjutnya, ada lagi yang mau bertanya? Saya persilakan. Riki, aku mau nanya. Ini siapa? Sebutkan nama dong. Floriberta. Oke, Mbak Flo, silakan bertanya. Selamat pagi, Pak. Perkenalkan nama saya Floriberta, biasa dipanggil Flo. Kira-kira untuk vaksinasi ini apa yang perlu dipersiapkan ya selain dokumen? Maksudnya apakah misalnya kalau misalnya kita mau periksa itu kan kita harus menyiapkan apa gitu? Misalnya nggak boleh capek-capek atau nggak boleh makan sesuatu kayak gitu, Pak. Cukup? Ya. Mbak Flo. Jadi Mbak Flo ini bertanya sebelum vaksin ngapain aja kita sebelumnya, Pak? Ya, terima kasih pertanyaannya Mbak Flo ya. Ya. Persiapan khusus tidak ada. Kalau pengen menjaga stamina boleh, divaksin nggak divaksin, apalagi di masa pandemi seperti ini, menjaga tubuh, menjaga stamina boleh. Akan tetapi tidak ada persiapan khusus. Wah, saya besok hari Kamis atau hari Jumat minggu depan akan divaksin. H-1 atau sehari sebelumnya saya harus banyak istirahat, enggak harus. Ya, tapi kondisi fisik yang maksudnya bagus ya lebih diutamakan. Bukan berarti nanti karena Pak Wartono menjawab enggak harus ada persiapan khusus, mau begadang juga enggak apa-apa, bukan. Tapi pada saat disuntik dengan kondisi fit pasti hasilnya akan lebih bagus juga, efek yang mungkin dikhawatirkan juga tidak akan muncul. Sekali lagi, syarat khusus yang harus persiapan khusus nggak ada. Cukup membawa diri, membawa KTP, dan pastikan nomor HP yang bisa dihubungi via SMS. Cukup itu saja. Tapi nggak ada yang harus pantang makan atau harus makan sesuatu. Tidak ada. Monggo. Cukup misalnya cukup datang ke RSPAU, saya anggap secara fisik cukup. Nanti dari hasil screening, paling kalau kurang tidur ya mungkin bisa tensinya tinggi atau bahkan nanti kalau begadang tensinya rendah dan sebagainya, paling itu saja untuk misalnya dipersiapkan. Biasanya kalau saya begadang, saya tensinya tinggi. Saya setelah minum ini, saya tensinya tinggi, monggo yang ngerti adalah masing-masing. Ada sedikit tambahan, apabila nanti ada teman-teman yang memang ada keluhan selama ini, mungkin rutin sebulan sekali atau secara periodik, memang harus terkontrol gula misalnya, atau tensinya selalu tinggi di atas 170, ada baiknya sebelum vaksin H-1 atau H-2 berkunjung ke dokter yang biasanya dikunjungi. Dok, terkait dengan yang biasanya kami konsultasikan ke dokter, saya mempunyai riwayat tekanan darah tinggi, saya mempunyai penyakit gula, layak enggak dok? Kalau misalnya boleh enggak dok saya divaksin? Misalnya jawaban saran-saran dari dokter, oh misalnya enggak usah dulu nanti mengakibatkan A, B, C. Tapi rata-rata yang meminta surat rekomendasi dari dokter, rata-rata di ACC untuk divaksin. Walaupun nanti
teman-teman di meja 2 tadi yang saya sampaikan di awal, di meja screening tetap nanti kalau misalnya tensinya tinggi. Kalau tensi tinggi masih kita tolerir untuk ditunda lah, misalnya karena perjalanan, mungkin tadi sempat ada sesuatu di jalan sehingga stres dan lain sebagainya, apalagi wah nanti disuntik sakit enggak, yang tensinya biasanya normal jadi tinggi karena wah mau ketemu Pak Wartono nih mau disuntik, tensinya jadi tinggi. Setelah ditensi kalau memang tinggi kami sarankan untuk istirahat sebentar, mungkin 10-20 menit, nanti balik lagi duduk dulu 20 menit, nanti baru ke meja screening lagi, nggak masalah. Monggo kalau misalnya ada keluhan yang apalagi selama ini kontrol ke dokter dulu. Dok, saya kan dokter tahu saya ada penyakit seperti ini. Apakah saya, dan kebetulan perusahaan kami ada perhatian untuk semua karyanya divaksin. Apakah saya boleh divaksin? Monggo kalau memang mau bertanya atau minta rekomendasi dari dokter yang biasa selama ini menangani. Tapi kalau misalnya merasa sehat, udah nggak apa-apa. Toh saya masih muda, divaksin. Itu lebih bagus menurut saya, walaupun sekali lagi nanti di meja 2 tetap kami screening. Demikian Mbak Flo. Baik Pak, terima kasih. Mbak Flo. Sama-sama Mbak Flo. Selanjutnya ada dari Mbak Almas. Silakan untuk pertanyaannya Mbak Almas. Ya, halo, selamat pagi Pak. Saya mau tanya, kalau misalnya ini kan ayah saya punya riwayat penyakit jantung, pernah kena serangan jantung di awal tahun kemarin. Itu perlu ada persiapan khusus atau perlu ada pemeriksaan khusus dulu nggak sebelum vaksin? Terima kasih. Oke, langsung ya Mas Riki ya. Mbak Almas, Ya, terima kasih. Pak. Ya, tadi sebenarnya terjawab juga di jawaban saat menjawab Mbak Flo ya. Selama ini kita melaksanakan vaksin di RSPAU dan beberapa tempat yang lain, kemudian mempercayakan ke rumah sakit kami, rumah sakit RSPAU Dr. Sergio Lukito. Beberapa kali kami menerima rekomendasi, kalau dari teman-teman RSPAU biasanya lokal, misalnya hanya by phone saja. Pak Wartono, ini ada pasien saya, ini Dr. Margono, dokter spesialis jantung yang kami punyai. Ini kami spesifik ke jantung ya, walaupun ada teman-teman dari spesialisasi yang lain yang by phone ke kami, ke klinik vaksin. Pak Wartono, ini ada pasien saya nih, pasien jantung dengan keluhan A, B, C, D. Ini tolong divaksin ya. Dengan permintaan tolong dari dokternya itu, saya anggap itu adalah rekomendasi dari dokter penanggung jawab penyakitnya itu, namanya DPJP kalau istilahnya di rumah sakit ya, dokter penanggung jawab pasien. Itu cukup dengan telepon kami saja, Pak Wartono, ini ada pasien saya dengan keluhan jantung, tolong divaksin ya. Itu merupakan rekomendasi yang diberikan oleh dokter jantung kepada kami untuk memberikan vaksin. Tapi saran saya, seperti tadi kami sampaikan ke Mbak Flo juga, Mbak Almas, kalau memang pengen divaksin, sementara ada keluhan jantung, monggo tindak ke dokter jantung selama ini, dokter kepercayaannya, dokter keluarganya atau dokter jantung kepercayaannya. Dok, ini ada program vaksin, saya dengan keluhan ini, apakah saya boleh divaksin? Itu. Nanti insya Allah boleh. Tapi untuk memastikannya monggo. Untuk memastikannya ke dokter monggo. Tapi rata-rata jawabannya silahkan, nggak apa-apa. Tapi ada baiknya kalau memang ragu, bertanya ke dokternya, sarannya seperti apa, nanti ikutin. Demikian. Oke, terima kasih. Iya, sama-sama Mbak Mas. Oke, Mbak Almas, terima kasih untuk pertanyaannya. Ada lagi yang terakhir pertanyaannya dari teman-teman? Aku. Oh ya, Mbak Lintang, silakan. Oke, makasih Mas Riki. Pak, izin bertanya. Jadi tadi kan udah dibahas kondisi kayak ibu hamil gitu ya, bahwa kalau ibu hamil tidak boleh, tapi kalau menyusui boleh. Kan ada kondisi khusus lain, misalnya seperti kayak autoimun, itu gimana ya? Apakah ada case-nya yang sejauh ini diterima sama rumah sakit gitu? Terima kasih. Ya. Oke Mbak Lin, langsung ya. Tadi disinggung memang untuk sementara teman-teman, terutama yang perempuan, terutama teman-teman
yang sedang hamil itu untuk sementara. Tapi sering berjalannya waktu, teman-teman dari organisasi profesi kebidanan dan kandungan ini selalu mengevaluasi. Awalnya di Januari 2021 pemerintah mencanangkan program nasional vaksinasi COVID-19 ini. Dulu hamil dan menyusui untuk sementara tidak layak untuk divaksin. Sekali lagi, waktu Januari Februari 2021 ketentuannya waktu itu untuk hamil dan menyusui tidak layak vaksin, tidak diperbolehkan vaksin. Tapi kemudian ada penelitian dan sebagainya, akhirnya sekarang yang menyusui boleh, tapi yang hamil untuk sementara belum boleh. Karena mungkin vaksin yang diberikan, vaksin virus yang dilemahkan itu kemungkinan ada efek terhadap janin. Itu menurut dari teman-teman organisasi profesi kebidanan dan kandungan. Sejauh mana pengaruhnya? Hanya teman-teman kebidanan dan kandungan, spesialis obstetri dan ginekologi yang mengetahui. Ada literasinya, bisa dicari di berbagai media. Kenapa wanita hamil dilarang vaksin? Pasti ada. Kami sebagai pelaksana, sebagai vaksinator, ya kami mengamini regulasi dari mereka. Untuk sementara memang yang hamil dilarang. Yang kami tahu dikhawatirkan akan mengganggu perkembangan janinnya. Mungkin jadi virusnya masuk ke dalam janin melalui plasenta dan lain sebagainya. Untuk secara ilmiahnya kami tidak tahu, teman-teman dari kebidanan dan kandungan. Intinya adalah ya kita ikutin aja bahwa untuk sementara yang hamil dilarang. Pak, Karena izin menyela sedikit. Tadi pertanyaannya kan ada kondisi lain yang tidak dibolehkan untuk vaksin. Salah satunya adalah ibu hamil yang sudah dibahas tadi. Cuman tadi belum dibahas kondisi satunya, yaitu yang autoimun. Itu gimana? Ya. Kondisi autoimun itu memang nanti di kolom screening ada salah satu yang menjadi pertanyaan dari teman-teman dokter di meja screening, apalagi memang ada autoimun. Seperti yang kalau di Indonesia banyak itu, mungkin Mbak Lintang ya pernah mendengar penyakit namanya lupus erythematosus ya. Jadi nanti ada alergi berlebihan biasanya menyerang kulit biasanya kalau autoimun itu. Nanti alergi ya bisa macam-macam sebenarnya, tapi mayoritas itu adalah menyerang kulit. Seperti kalau pernah mendengar adalah penyakit lupus ini, lupus erythematosus. Ada keluhan malah justru ke muka, ada perbedaan warna dan lain sebagainya. Itu bagian dari salah satu dari beberapa penyakit autoimun. Namun nanti di screening itu sebenarnya tidak semua peserta atau sasaran yang ada penyakit autoimun itu tidak boleh divaksin, bukan. Makanya nanti perlunya di situ ada meja screening. Teman-teman nanti ada dokter-dokter kami yang kami pasang di meja 2 untuk screening itu. Jika nanti ada salah satu atau mudah-mudahan tidak ada dari teman-teman RWI yang ada menderita autoimun itu, ada pertanyaan lanjutan. Aktif enggak dalam misalnya 3 bulan terakhir, misalnya seperti itu. Artinya aktif itu selalu ada keluhan sepanjang minggu, sepanjang tahun, keluhannya memburuk atau tidak ada perubahan dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya kondisi dari alergi, dari autoimunnya tetap, ini kok Pak, saya 3 bulan atau 6 bulan terakhir ini nggak ada keluhan dengan penyakit yang saya alami, itu nggak masalah. Dan itu biasanya lolos screening dan layak untuk diberikan vaksin. Itu saja. Nanti memang ada sub pertanyaan di autoimun itu ada, tapi ada pertanyaan lanjutan masih ada ABD. Termasuk selain autoimun ada penyakit gula. Itu ada ketentuannya, misalnya normal di 3 bulan terakhir tidak ada keluhan, misalnya baru seminggu yang lalu dirawat akibat penyakit gulanya dan lain sebagainya, ya pasti nanti akan lolos screening. Ada pertanyaan lanjutan, harusnya misalnya nih ya, ini tidak terkait dengan autoimun, misalnya sakit gula, itu kontrol tipenya sakit gula tipe B misalnya atau tipe B yang kontrol terakhir itu di tanggal sekian dengan nilai kurang dari sekian, itu biasanya nanti akan lolos screening. Ada item-item yang teman-teman nanti dokter di screening yang tahu. Demikian Mbak Lintang.
Oke, Mbak Lintang, nanti untuk detailnya ini nanti Makasih, Pak. monggo nanti bisa langsung ke meja screening nanti ketika tanggal 15 itu. Detailnya nanti akan ada di sana. Oke, teman-teman, terima kasih untuk partisipasinya dan untuk beberapa konsen teman-teman tadi sudah dijelaskan oleh Pak War di sini. Semoga penjelasan ini menguatkan kita, meyakinkan kita untuk ikut berpartisipasi di program vaksin ini. Pak, nanti di tanggal 15 insya Allah kami akan ke sana di rumah sakit. Mungkin bisa dijelaskan di sini di mana, lantai berapa, biar kami langsung pukul di sana. Oke, ya Mas Riki, teman-teman PT RWE semua, dari disposisi pimpinan kami menindaklanjuti surat yang teman-teman RWE Binda kemarin ajukan. Nanti rencananya kami jadwalkan untuk vaksin teman-teman RWE Binda hari Selasa, tanggal 15 Juni 2021. Kami melayani pendaftaran jam 8 sampai dengan jam 11. Kenapa jam 11? Karena nanti harus observasi dan nanti, maaf, selain dari teman-teman RW Binda, ada teman-teman keluarga dari TNI AU yang lain, dari Paskas memang nanti ada beberapa, namun nanti bisa kami kelompokkan. Kalau misalnya nanti teman-teman RW Binda bisa datang mendahului sebelum jam 8, nanti bisa kami dahulukan. Tepatnya nanti kita laksanakan di gedung B, di gedung Bravo, di gedung B, Polivaksin, gedung B, RSPO Dr. Sarjo Lukito. Parkirnya langsung di belakang saja, jadi masuk dari depan langsung ke belakang, di parkiran belakang. Nanti ada gedung 3, itu yang di tengah. Tanya saja ke petugas, pasti nanti di situ sudah ada beberapa kerumunan teman-teman yang akan vaksin di hari Selasa itu. Sekali lagi saya ulangi, nanti kita akan melaksanakan vaksin untuk teman-teman RW Binda hari Selasa, tanggal 15 Juni 2021, pukul 08 sampai dengan selesai lah ya, mulai dari 08.00 sampai dengan selesai di gedung B RSPO Dr. Sarjo Lukito. Kami tunggu kedatangannya di hari Selasa nanti. Demikian nggih, Mas Riki. Oke, baik. Terima kasih infonya Pak Wan. Jadi nanti mungkin kami akan tentukan titik di Haji Lukito untuk kami meet titik temunya di sana. Nanti kami sama-sama masuk ke ruang vaksinasi. Itu saja teman-teman sosialisasi kita siang hari ini. Pak War juga terima kasih untuk penjelasannya. Sebelum saya tutup ini, mungkin sebentar kita foto bareng dulu sebagai kenang-kenangan dokumentasi dari kita. Mungkin semuanya bisa hidupin kameranya. Sudah, kita akan ambil gambar dua ya, jadi jangan ada apa-apa. Dihitung ya Mas Riki ya, saya biasanya merem ini. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih juga Pak War. Sampai ketemu di hari Selasa 15 Juni di Rumah Sakit Haji Lukito. Semoga kita semua tetap kuat dan terhindar dari COVID-19. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Pak, sehat-sehat. Saya live ya.